Hai, Assalamualaikum anak soli dan soliha kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Anak soli dan soliha kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, muatan pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku paket tema 1. Kalian buka halaman 152 sampai 153. Buku tulis dan alat tulisnya ya. Anak soli dan solihah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, pasti bisa. Tepuk 5, luar biasa. Ya, sudah semangat ya anak-anak? Sekarang Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.6, menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pemantulan bunyi dan memberikan contoh benda yang dapat memantulkan bunyi. Yang kedua, siswa dapat memahami penyerapan bunyi dan memberikan contoh benda yang dapat menyerap bunyi. Yang ketiga, siswa dapat memahami jenis-jenis bunyi pantul. Sebelumnya, Ustazah sudah pernah menyampaikan tentang sifat-sifat bunyi ya. Masih ingat anak-anak apa saja sifat-sifat bunyi? Ya, benar sekali. Sifat-sifat bunyi antara lain bunyi dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis perantara, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat bunyi yang kedua dan yang ketiga, yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Ustazah ya. Di sini Ustazah akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat diserap dan bunyi dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama, arloji. Pastikan arloji tersebut nyala dan terdengar detaknya. Yang kedua, piring kaca. Yang ketiga, logam. Di sini Ustazah menggunakan tutup kaleng biskuit. Yang keempat, kertas manila. Yang kelima, kertas. Yang keenam, spons. Dan yang terakhir, buku. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan kertas manila ini di atas buku. Kemudian, letakkan arloji ke dalam kertas manila. Kita cek terlebih dahulu detak dari arloji tersebut. Ya, terdengar detaknya. Sekarang kita akan membuktikan bahwa bunyi dapat dipantulkan. Letakkan piring kaca di ujung kertas manila. Kita cek lagi detak dari arlojinya. Ya, ternyata terdengar detaknya. Kemudian letakkan logam di ujung tabung.
Kita cek lagi detaknya. Ya, terdengar detaknya. Sekarang letakkan kertas di ujung tabung, di ujung kertas manila. Kita cek detaknya. Ternyata tidak terdengar detaknya. Terakhir, kita letakkan spons di ujung kertas manila. Kita cek lagi detaknya. Ternyata tidak terdengar detaknya. Dari percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda-benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, logam, batu, dan dinding. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak, seperti wol, spons, kertas, kain, busa, karpet, karet, dan goni. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian berteriak di lapangan? Suara yang dihasilkan bagaimana? Jelas atau tidak? Pernahkah kalian berteriak di kamar mandi? Bagaimana suara yang dihasilkan? Jelas atau terdengar kurang jelas? Lalu, apakah persamaan dan perbedaannya? Persamaannya, keduanya sama-sama menghasilkan bunyi pantul. Namun, ketika kita berteriak di lapangan, bunyi pantul yang dihasilkan dinamakan gema, karena suaranya akan jadi lebih jelas. Tetapi, ketika berteriak di kamar mandi, bunyi pantul yang dihasilkan dinamakan gaung atau kerdam, karena suara yang dihasilkan tidak terlalu jelas. Sekarang kita pelajari satu persatu ya. Jenis-jenis bunyi pantul. Bunyi pantul yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Biasanya, gaung atau kerdam ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak terlalu jelas. Contohnya, ketika berteriak di dekat tebing, berada di ruang kosong, dan berteriak di kamar mandi. Bunyi pantul selanjutnya yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Gema sering terjadi di sawah yang dikelilingi oleh gunung-gunung atau bukit. Contohnya, ketika kita sedang berbicara di sawah yang dikelilingi gunung atau bukit. Ketika berteriak di depan gua. Ketika berteriak hai, suara yang terdengar akan menjadi hai, hai, hai. Tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Nah, contoh penggunaannya di gedung bioskop. Pengelola bioskop menggunakan karpet atau busa tebal untuk mengurangi gaung atau kerdam. Penyerapan bunyi juga terjadi di studio rekaman untuk mengurangi gaung atau kerdam. Sampai sini dapat dipahami anak-anak. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti kayu, batu, dinding, logam, dan kaca. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak,
seperti kertas, karet, busa, kain, karpet, dan wol. Ada dua jenis bunyi pantul, yaitu gaung atau kerdam dan gema. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk latihan soalnya, ada dua soal. Yang pertama, tuliskan benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Yang kedua, sebutkan perbedaan gaung dan gema. Jawabannya nanti dikirim ke grup WhatsApp kelas maksimal pukul 13.00 ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ustadzah. Semoga materi yang Ustadzah sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.